iman, Islam, serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar Let's Talk Tazkiyah Juara kali ini. Untuk itu, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta atas kehadirannya dan mohon maaf berhubung tadi moderatornya belum datang, maka saya buka terlebih dahulu dan berhubung alhamdulillah moderatornya sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, yaitu Raihan Fadil. Maka dari itu acara ini akan saya serahkan kepada moderator. Mangga dipersilahkan Akhi Raihan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam karena mungkin keterbedaan waktu sholat di daerah saya. Karena tadi telah dibuka oleh Fahmi Zaidan. Baik, kita mulai aja. Pertama, puji syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di naungan ilmu dalam rangka Let's Talk yang membahas tentang Al-Quran sebagai self healing terbaik. Salat serta salam tidak lupa kita junjungkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiknya sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Fadil. Saya salah satu volunteer Tazkiyah Juara yang mana akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Tanpa memperpanjang kata, kita awali acara kali ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita Zakwan Amar Insani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zonantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, telah kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh saudara kita Safwan Amar Insani, yang mana semoga memberkahi jalannya acara hari ini. Sebelumnya, kali ini saya mengenalkan Lestalk yang membahas tentang Al-Quran adalah self-healing terbaik. Yang mana kalau kita ketahui bahwasannya secara ilmiah gangguan mental itu bisa dijelaskan atau bisa dicari tahu hal yang melatar belakanginya oleh medis. Mungkin atas dasar ketergangguan mental terhadap lingkungan atau terhadap hal-hal yang lainnya yang mana masih bisa diketahui oleh alat medis. Seperti kelainan fungsi struktur otak. Adapun apabila kita merasa terganggu dalam hati kita, maka hanyalah hati yang mengetahuinya ya Allah. Maka jalan terbaik dan yang tepat hanyalah kembali kepada Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga perlu kita ketahui bahwasannya Rasulullah SAW menyebutkan pahala membaca satu huruf Al-Quran, yang mana sabdanya berbunyi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alifun alif lam mim al harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Ya, artinya bahwasannya Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf, maka ia mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu dihitung olehnya 10 ganjaran. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya maksud dari satu huruf ini alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kita bayangkan seberapa banyak pahala yang akan kita dapatkan apabila kita membaca satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran. Dan adapun bagi kita yang memiliki atau belum mampu membaca Al-Quran dengan menggunakan makhraj dan tajwid yang benar, maka Rasulullah SAW pun menyebutkan, "May yaqra'ul Qur'an wa yata'u nafi wa huwa alaihi syakun lahu ajron." Nah, dan siapa yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata di dalamnya, maka itu adalah sebuah kemudahan baginya. Maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Bayangkan, setelah tadi sebelumnya disebutkan pahala membaca satu huruf Al-Quran, lalu Rasulullah menyebutkan lagi untuk orang-orang yang belum mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar atau dengan makhraj yang benar. Maka ini merupakan sangat-sangat ladang amal kebaikan yang kita dapatkan. Baiklah, mungkin itu pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Adapun sedikit kita mengenal profil saudara kita Farhan Rahmatillah yang telah berada di tengah-tengah kita. Ia merupakan mahasiswa yang sedang berkuliah di jurusan pendidikan bahasa Arab di Stai Imam Asy-Syafi'i di sebuah kampus berbasis bahasa Arab di Cianjur. Maka tanpa memperpanjang lagi, kita sambut dan kita berikan waktunya pada saudara kita Farhan Rahmatillah. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kedengaran jelas suara saya? Kedengaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il
al-anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyyihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengusahakan adanya pertemuan kita di malam hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut kita sama-sama belajar di sini. Jadi temanya sebenarnya baru pertama kali saya bicara tentang hal ini, self healing bersama Al-Quran. Ya, saya sih pengennya kita di sini diskusi, sharing bersama tentang tema ini. Karena saya baru pertama kali, jujur aja. Nah, self healing. Saya mau bahas dari kata-kata self healing dulu. Banyak orang yang terutama orang muda zaman sekarang kan, anak muda, healing dulu, healing. Nah, suka menyebutkan hal itu. Nah, sebenarnya makna healing yang sering disebut orang-orang itu berubah maknanya, bukan bukan sebagaimana tujuan awalnya. Jadi ini mungkin saya mau masuk ke berbagai bidang ya, tapi nggak akan. Jadi gini, makna healing sebenarnya itu kalau di psikologi kan untuk mengobati. Self itu kan sendiri ya. Healing itu ya mengobati. Jadi kalau self healing, jadi kita bagaimana kita mengobati diri sendiri dari berbagai luka, terkhususnya luka batin ya. Nah, kalau saya boleh kutip di sini dari artikel yang saya baca itu kan, self healing itu terapi. Jadi pada proses pemulihan diri dari gangguan psikologi, trauma dan lainnya tanpa bantuan orang lain. Di sini makna self-nya itu, di mana prosesnya itu mengandalkan insting pribadi untuk mengatasi masalah psikologis. Nah, sekarang kalau misalnya kita kaitin sama Al-Quran, gimana sih? Nah, dalam Islam sendiri ini kan menyangkut dengan masalah kesehatan jiwa ya. Nah, kesehatan jiwa ini sangat penting karena bagaimanapun kita ini manusia adalah makhluk yang mempunyai jiwa, yang mana ketika keseimbangan jiwanya terganggu, maka kehidupannya juga kacau. Boleh coba di share screen yang saya kirim ke panitia. Boleh di share sedikit? Ya, yang dari pertama itu yang self healing with Al-Quran. Nah, ini yang tadi saya sebutin. Yang setelahnya enggak yang tadi ada tulisan cobaan, tekanan, stres itu. Nah, ini. Jadi ini saya kutip dari beberapa jurnal. Jadi self healing itu ada beberapa keunggulannya. Yang pertama bisa sambil dibaca di situ, itu lebih cepat dalam mengatasi masalah. Ya bagaimanapun kita yang lebih tahu masalah kita tentang masalah kehidupan sehari-hari, entah itu kita sebagai mahasiswa, tugas-tugas kuliah, atau sebagai guru dan sebagainya. Yang kedua, tidak bergantung pada orang lain. Jadi kapanpun kita butuh untuk self healing itu, kita bisa kapanpun segera mengatasi masalah yang ada. Dan yang ketiga, hanya diri sendiri yang mengetahui. Di beberapa hal terkadang kita nggak mau menceritakan masalah yang kita alami. Terkadang kita hanya ingin menyimpannya untuk diri sendiri. Nah, di sini gunanya self healing itu. Jadi hanya kita yang tahu. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
dan yang terakhir menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, namanya self healing berarti kan menyembuhkan. Menyembuhkan itu berarti harus ada penyakitnya. Nah, orang itu butuh self healing ketika apa? Ketika dia dalam hidupnya mengalami suatu masalah yang biasanya diawali dari cobaan yang ujungnya nanti jadi tekanan dalam hidupnya dan berujung pada biasanya stres. Stres itu ya bisa dilihat di situ maknanya respon yang dimunculkan seseorang yang mengalami tekanan dalam satu kondisi yang tidak mampu dikendalikan. Nah, terkadang orang stres saking tidak bisa dikendalikan oleh dia. Yang pasti stres itu kan ada tingkatannya ya. Tapi stres ini kita butuh stres dalam hidup. Kenapa? Biar hidup itu ada progresnya. Kalau orang nggak ditekan, ya dia nggak akan bisa berkembang. Jadi stres bukan sama sekali tidak ada gunanya. Justru hidup harus ada stresornya biar hidup kita berkembang. Nah, tapi kadang ada orang yang saking mungkin jiwanya lagi lemah, jadi dia butuh semacam sesuatu yang melegakan hatinya gitu, meluaskan hatinya. Nah, di sini menjadi jawaban bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi obat untuk stresnya dia. Nah, banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita menghadapi masalah dalam hidup. Contohnya, wasta'inu bis sabri was salah, dan meminta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Dan juga misalnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kita berzikir kepada Allah agar Allah berikan kelapangan dalam hati kita. Nah, saya kemarin membaca satu artikel yang cukup relevan di sini, bagaimana metode untuk melakukan self healing dalam perspektif Islam. Coba dilanjut screen-nya yang ada 7 poin itu. Yang 7 poin. Ada? Nah, baik. Sebentar. Ya. Nah, ini adalah apa bisa kita bilang menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Di sini jelaskan menyesuaikan ini. Beliau sebenarnya ini tahapan dalam beribadah, tapi ini kita bisa tarik ke makna self healing itu sendiri. Yang pertama itu tahap ilmu, yang kedua tahap taubat, ketiga awaiq, keempat awarid, kelima bawa'if, keenam qawadih, dan ketujuh tahapan syukur. Nah, ini diawali dengan tahapan ilmu atau mengenal diri sendiri. Siapa sebenarnya kita? Nah, di tahap ini kita harus sadar bahwasanya kita ini ya alhamdulillah hambanya Allah yang hanya bisa menjalani kehidupan itu ya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, qada dan qadarnya. Nah, buah dari pengenalan diri ini itu kita bisa tahu bahwa dalam hidup itu ada hal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Nah, setelah tahu bahwa dan sadar bahwa ada hal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan, nah ini kan otomatis kita akan berpikir, oh iya, hal yang seperti ini, misalnya kita mengalami satu cobaan, nah kita bakal sadar bahwa hal ini ya nggak pantas kita streskan, gitu. Nggak pantas kita pikirkan karena memang
di luar kendali kita. Nah, kita masuk ke tahap kedua itu, tobat, atau kita bahasakan menerima diri. Maksudnya itu adalah kita balik lagi ke poin 1 tadi, bahwa kita harus bisa menerima bahwa apa yang dialami oleh kita itu di luar kendali, dan harus mengakui ya ini terjadi dalam diri saya gitu. Nah, ini obatnya itu bisa dengan kita beristighfar kepada Allah, mengakui dengan juga mengingat bahwa mungkin saja kita ini bisa mengalami hal ini karena dosa yang kita pernah perbuat dan lain hal sebagainya. Nah, lanjut ke tahap ketiga, awaiq atau mawas diri. Mawas diri dari apa? Dari hal yang dapat memicu munculnya stres. Jadi kita review lagi. Ketika kita stres itu sebabnya apa? Nggak ada musabab kalau nggak ada sebab kalau nggak ada musabab. Jadi kita pikir, kita ingat-ingat, kira-kira apa sih yang bikin stres ini? Nah, dari poin ketiga, kita masuk ke poin keempat, tahap awarid, atau melepaskan. Melepaskan ini maksudnya apa? Maksudnya melepaskan semua bentuk kekhawatiran dan serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, bawa'if atau memotivasi. Nah, memotivasi ini bisa dengan dua cara. Pertama dengan khauf dan roja. Maksudnya apa? Khauf itu ya cukup misalnya kita paham bahwa Allah itu nggak suka orang yang berputus asa atas rahmatnya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam Quran Allah menyuruh kita la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, jangan berputus asalah kalian dari rahmatnya Allah. Nah, yang kedua itu dari tahap bawa'if motivasi ini, tadi khauf, setelahnya adalah roja. Roja itu memotivasi diri bahwa Allah itu maha mendengarkan dan mengabulkan setiap doa hambanya. Jadi kalau kita udah sadar Allah di masalah yang kita alami, itu kita bisa menemukan jalan keluarnya. Dan yang selanjutnya keenam itu qawadih atau merefleksikan diri, muhasabah lah bahasa ininya. Dengan bagaimana perilaku stres itu bisa balik lagi, kita refleksikan dan apa jalan keluarnya, atau bisa juga dengan menulis jurnal harian misalnya, di situ kita tulis. Nah, yang terakhir itu adalah bersyukur. Bersyukur ini kalau bahasa ini itu adalah tingkatan ibadah tertinggi. Ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah sendiri mengakui bahwa sedikit hambanya yang beribadah tuh ya karena bersyukur. Dia pandai. Jadilah hamba yang pandai bersyukur. Karena bersyukur itu tahapan ibadah yang paling tinggi, bisa dibilang seperti itu. Nah, itu tadi sedikit bagaimana pandangan self-healing menurut Imam Ghazali. Nah, kita ini dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami berbagai masalah dan cobaan. Nah, saya mau ngasih sedikit mindset gimana sih ketika kita menghadapi suatu hal, kita harus ngapain? Ya, coba ditampilin slide yang tentang waktu itu. Nah, ini mindset yang menurut saya cukup ngebantu. Jadi kita bagi, ketika misalnya kita menghadapi satu hal yang mana kita bingung kita harus ngapain gitu. Nah, caranya kita bagi waktu ini menjadi 3. Ada waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu besok. Nah, yang kemarin
jika dia berupa ketaatan, maka istiqomahkan, lanjutkan hal itu. Tapi kalau misalnya berupa maksiat, kita istighfar, mohon ampun sama Allah dan menyesalinya, taubatan nasuha. Untuk yang sekarang, kalau misalnya dia sesuai harapan, ya bersyukur, kita syukuri dan istiqomahkan, lanjut terus gitu. Tapi kalau misalnya nggak sesuai harapan, bersabar. Nah, untuk yang besok bagaimana? Ya kita tawakal sama Allah. Karena bagaimanapun ya kita hidup di zaman yang sekarang kita sedang alami. Sekarang kita lagi webinar, ya berarti hidup kita yang sekarang ini gitu. Nah, dan tentang waktu sekarang itu, kalau sesuai harapan bersyukur, kalau tidak sesuai harapan bersabar. Ini sesuai juga dengan hadis Nabi bahwa Nabi itu merasa takjub kepada orang Muslim, karena dia yang kurang lebih maknanya begini. Karena seorang mukmin itu ketika dia dapat musibah, ya sabar. Ketika dapat nikmat, ya bersyukur. Jadi hidup itu nggak usah bikin ribet gitu. Kalau baik ya syukuri, kalau kurang baik ya sabari. Ya begitu, kurang lebih. Nah, berbagai macam cobaan yang kita alami di dunia ini, pasti setiap orang pernah ngalamin itu. Dan bukan cuma orang biasa. Bahkan Nabi pun Allah pasti beri cobaan juga. Pernah merasakan kesedihan, kehilangan. Seperti misalnya Nabi Yakub alaihissalam di surah Yusuf. Surah Yusuf itu kan satu surah yang isinya kurang lebih satu cerita lengkap dari Nabi Yusuf, ayahnya, putra-putranya, saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, di situ Nabi Yakub cerita kalau misalnya beliau itu merasa sedih. Apa ayatnya itu? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jadi Nabi Yakub di sini mencontohkan, mengajarkan bagaimana cara kita bertawakal. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku ini hanya ini ada adat hasr namanya. Hanya tidak ada yang kepada yang lainnya gitu. Hanya ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadukan kesedihan dan kegundahanku itu hanya kepada Allah. Wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Dan Nabi Yakub diberi oleh Allah suatu ilmu yang tidak orang lain ketahui. Nah, sedihnya Nabi Yakub ini bahkan bisa dibilang lebih dari sedihnya kita. Berapa hari ini sedih sampai mata beliau ini berubah jadi putih. Ini menunjukkan saking sedihnya beliau sampai matanya buta, tidak bisa melihat. Yang kemudian nanti di ujung ceritanya Nabi Yusuf minta untuk dibawakan sebuah kain untuk mengelap mata ayahnya sehingga nantinya Nabi Yakub bisa melihat kembali gitu. Dan juga di cerita Rasulullah SAW ketika dikejar oleh kafir Quraisy, ketika itu beliau bersama sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu ketika akan hijrah, beliau dengan sahabat pergi bersembunyi di sebuah gua. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Jadi di sini Sayyidina Abu Bakar menghibur Rasulullah, berkata jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi Nabi pun pernah merasakan hal yang manusiawi sama seperti kita, gitu kurang lebih.
Dan masih banyak juga kisah-kisah dan ayat-ayat yang Allah ceritakan bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Nah, berangkat dari pengetahuan tentang ini, kita sebagai pemuda muslim harus punya semacam jadwal setiap hari untuk kita selalu membaca Al-Quran dan juga memahami maknanya. Nah, kalau ngomong tentang membaca Al-Quran dengan maknanya, ada orang kadang bilang, buat apa baca Quran kalau misalnya nggak paham maknanya? Nah, pertanyaannya, apakah membaca Quran tanpa makna itu memiliki manfaat? Iya, memiliki manfaat. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah berkata bahwa membaca Al-Quran itu bisa menjadi wasilah untuk orang mukmin mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana? Apakah hanya dengan membaca? Apakah membacanya dengan faham atau tanpa faham? Nah, Imam Ahmad bin Hanbal menjawab dengan faham dan tanpa faham. Jadi dua-duanya bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi ke yang tadi saya jelaskan sedikit, bahwa kita sebagai pemuda muslim harus setiap hari membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ini juga dicontohkan oleh para sahabat, para ulama sejak zaman dulu. Bahkan ada ceritanya bahwa salah satu sahabat itu, para sahabat itu zaman dulu selalu mengkhatamkan Quran. Ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali. Intinya semuanya menghatamkan Al-Quran. Jadi punya semacam jadwal rutinan. Dan itu diteruskan sampai ulama salaf dan juga sampai kita, sampai hari ini. Makanya harus setiap hari punya. Misalnya minimal 1 hari itu 1 juz. Itu udah harusnya paling males-malesnya orang harusnya. 1 juz 1 hari itu. Nah, nanti ketika sambil membaca Al-Quran ini, kita bakal menemukan insight. Jadi semacam jawaban-jawaban atas pertanyaan yang hadir di hati. Dengan syarat kita harus membaca Al-Quran itu sambil sedikit-sedikit dipahami maknanya. Khususnya untuk penghafal Quran. Ini terkadang menghafal Quran hanya menghafal lafaznya saja, tapi tidak berusaha memahami makna. Jadi makna itu harus setiap hari, misalnya 1 ayat, 2 ayat cukup. Terlebih kalau bisa dengan tafsirnya. Jadi kita memahami bahasa Arab itu bakal lebih kena kepada makna itu dibandingkan dengan terjemah. Terjemah itu kan sebenarnya bisa dibilang hanya secuil makna. Jadi nggak bisa disebut terjemah itu adalah Quran itu sendiri, karena Quran tidak mungkin dialih bahasakan dengan makna semuanya ya. Tidak mungkin dialih bahasakan ke bahasa lain, kecuali terjemah itu adalah terjemah tafsiriyah, nama istilahnya itu. Jadi kita menerjemahkan Al-Quran. Nah, di situ makna Al-Quran bakal terasa lebih dalam, bakal lebih kerasa dalam hati ketika kita paham bahasa Arab. Ya, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih pada materi kita yang sangat luar biasa, Saudara Farhan Rahmatillah, yang telah menyampaikan bagaimana cara dan wasilah-wasilah agar kita selalu berada dalam genggaman Al-Quran, menjadi saudara-saudara Al-Quran, mana apabila kita selalu berteguh pada memegang Al-Quran, baca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, yang mana disebutkan Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai orang yang beri syafaat pada kita.
Baiklah, kita lanjutkan acara kita kali ini pada ke sesi tanya jawab. Mungkin apabila ada teman-teman sekalian ataupun ada hal yang ingin disampaikan, bisa raise hand atau menyantumkan pertanyaan di kolom chat. Sepertinya tadi di kolom chat ada satu pertanyaan dari Marcel. Afwan Ustadz, pengen nanya, mungkin agak menyeleneh pertanyaannya, tapi pertanyaan ini membuat saya berpikir. Kita tahu bahwasannya surah yang pertama diturunkan adalah surah Al-Falaq, tapi kenapa surat Al-Fatihah menjadi surat urutan pertama atau pembukaan dalam Al-Quran? Mau dijawab dulu apa gimana, saudara? Ya, langsung dijawab aja. Oke, baik. Ya, jadi dalam ulumul Quran, dalam ilmu Quran itu ada pembahasan tentang turunnya wahyu. Nah, turunnya wahyu itu berbeda dengan urutan dalam Al-Quran. Gini, urutan ayat dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu ya memang dari Allahnya begitu. Nah, sedangkan turunnya Al-Quran, ayat Al-Quran itu sesuai dengan hal keadaan yang sedang dialami Rasulullah SAW beserta para sahabat. Jadi kenapa yang pertama turun Al-Alaq? Ya karena Allah pengennya pertama turun Al-Alaq. Nah, kenapa ditulis dalam Al-Quran yang pertama, surah pertama adalah Al-Fatihah? Karena itu tuntunan dari Nabi. Jadi ketika Nabi menerima wahyu, itu beliau kan punya sahabat yang jadi tulisnya. Mereka ketika turun langsung menulis Al-Quran di pelepah kurma, di batu, di kulit hewan. Nah, itu Rasulullah langsung memberi arahan. Misalnya tulis ayat ini setelah ayat ini, tulis surat ini setelah ini. Jadi turunnya ayat Quran itu berdasarkan dengan keadaan yang dibutuhkan saat itu. Nah, sedangkan urutan ayat Quran itu sifatnya tauqifi. Jadi memang dari sononya gitu kurang lebih. Ya begitu. Kalau tentang hikmah, kenapa harus Al-Fatihah yang di awal? Itu saya belum dapat. Mungkin bisa lain waktu kita bahas. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya yang ingin ditanyakan oleh para dari Faruk Alwi, bertanya berkaitan self-healing terbaik with Al-Quran. Pertanyaan yang pertama, kiat-kiat istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran bukan cuma saat kita butuh self-healing, karena sekarang kita berada di zaman manusia yang lebih nyaman megang HP dibandingkan Al-Quran. Yang kedua, lantas bagi mereka yang kesehariannya dengan sebagai penghafal Al-Quran, ketika mereka sedang futur murajaah hafalannya, self-healing apa yang terbaik untuk mereka? Begitu. Soal yang pertama, gimana kiat-kiat istiqomah interaksi dengan Al-Quran? Jadi ada perkataan yang bilang gini, kedekatan orang-orang dulu, ulama zaman dulu dengan Al-Quran itu seperti dekatnya orang-orang zaman sekarang sama HP. Ya, itu masyhur kan ini, ungkapan kayak gini. Nah, harus diakui ya kita hidup berbeda zaman juga dengan beliau-beliau. Beliau-beliau mungkin hidup di zaman yang cobaan, godaan tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang orang mudah berbuat taat. Yang begitu pula mudah berbuat maksiat. Nggak susah, mudah. Tapi ini insya Allah sebanding dengan pahala untuk orang yang mau berusaha, mujahadah. Nah, gimana kiat-kiat istiqomahnya? Yang pertama sih kalau menurut saya yang paling efektif ya kita punya circle, lingkungan orang-orang yang satu frekuensi, yang satu tujuan sama kita. Dan juga punya guru. Ini pentingnya. Nah, sebenarnya dalam
mempelajari apapun ya, nggak mesti Quran, itu ketika kita punya pembimbing atau istilahnya coach, itu bakal lebih terarah. Jadi kenapa? Karena guru itu tahu, dia sudah berpengalaman. Ketika misalnya murid nih lagi bosen, obatnya apa? Lagi males, obatnya apa? Guru itu tahu. Jadi sebisa mungkin kita mendekat ke lingkungan yang memang satu tujuan dengan kita, dan juga punya guru yang kita bisa curhat. Kita tanya, Ustadz misalnya saya lagi futur nih, lagi males, harus kayak gimana? Itu biasanya kasih tahu, nanti dikasih tips-tipsnya. Dan itu bakal lebih aplikatif. Kenapa? Karena guru kita akan lebih tahu ahwal keadaan kita daripada orang lain. Dan sebisa mungkin ya dekat sama guru, suhbah kalau istilahnya itu kan. Dan nomor kedua apa tadi? Bagi mereka yang kesehariannya adalah hafal Quran, ketika sedang futur murojaah. Saya feeling apa yang terbaik. Ya apalagi kalau misalnya dia di pondok dan setiap hari ya kerjaannya ngapal terus, itu ya wajar aja, manusiawi kalau ada rasa-rasa males. Kalau saya kadang misalnya lagi males nih, ya saya taruh dulu Qurannya. Misalnya males itu terjadi di pagi hari. Nah biasanya saya bakal azam di hati, oke sekarang saya mau istirahat dulu, misalnya mau ngobrol dulu sama teman, mau pergi dulu kemana, nanti sore saya nanti mau buka Quran lagi. Jadi nanti ketika udah sore, lanjut murojaah lagi. Misalnya malam nih, males, muncul lagi males misalnya. Nanti kita berazam dalam hati, loh tadi kita ingat maksudnya dalam hati, tadi siang udah healingnya udah istirahat, udah dicas lagi, berarti sekarang harus fokus. Jadi istirahat sebentar untuk memulai lagi nanti itu nggak masalah. Jadi jangan cuma manage waktu, energi. Misalnya waktu energinya udah 5% ya nggak akan maksimal juga. Saya termasuk orang yang lebih mending waktu sebentar tapi optimal, bener-bener gitu, daripada waktu banyak tapi energinya nggak 100% kekumpul gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky Fernisa. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sebagai besar isi dalam Al-Quran menceritakan kisah baik sejarah maupun yang akan datang. Maka pertanyaannya, apa hikmah Allah menceritakan permasalahan kaum terdahulu terhadap kita di masa sekarang? Ya. Dosen saya pernah cerita, kenapa sih Al-Quran itu banyak isi tentang kisah-kisah. Jadi ini dijawab sendiri oleh Al-Quran. Di kalau nggak salah akhir Hud, di akhir Hud, surah Hud itu ada ayat bunyinya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Jadi kisah-kisah rasul-rasul terdahulu, umat-umat terdahulu itu untuk apa? Nuthabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan hati Rasulullah SAW. Dan ini juga bisa kita maknai untuk sebagai pelajaran untuk umat yang akan datang. Karena kisah itu, cerita itu lebih nempel, lebih terkesan di hati daripada nasihat yang sifatnya cuma kata-kata. Kayak misalnya gini, kamu kalau misalnya diceritain, kamu lagi punya masalah nih, terus minta nasihat ke orang, seorangnya cuma bilang gini, udah sabar aja. Udah sabar aja itu nggak akan lebih nempel di hati daripada misalnya dia cerita, oh saya juga dulu gini, saya sama kayak kamu pernah ngerasain kayak gini. Nah kalau saya alhamdulillah dikasih jalan keluar setelah misalnya saya sabar, saya berapa tahun baru ketemu jalan keluar. Nah lebih mana yang lebih nempel di hati? Yang pertama ucapan udah sabar aja, atau yang kedua ketika dia ceritain pengalaman dia yang sama kayak sedang kamu alamin. Nah begitu pula
Ya sebagai linutsabbita bihi fuadak wa ma nusabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan lebih masuk ke hati, dan juga lebih untuk pelajaran. Kan itu gunanya pelajaran sejarah kan, tarikh, pelajaran sejarah, untuk diambil pelajarannya untuk umat-umat yang datang setelahnya gitu. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang resen dari saudari Siti Aulia. Silakan. Ini ya yang di chat ya. Belum hidup mic-nya Aul. Aku terdengar suaranya. Sudah. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Izin bertanya, maaf karena bingung untuk diketik ya Ustadz. Ya. Jadi banyak yang bilang kalau misalkan tadi kan penjelasan mengenai self healing atau biasanya sebabnya karena penyakit batin ya Ustadz. Ya. Beberapa orang bilang karena imannya sedang turun. Iman sedang turun, terus beberapa orang bilang kalau sedang turun itu wajar aja, manusiawi, iman turun, iman naik turun. Apa batas, pertanyaannya apa batas kewajaran dari turunnya iman gitu Ustaz? Karena kalau kita selalu mewajarkan, sampai mana bisa diwajarkan suatu iman itu Ustaz? Ya. Sudah? Sudah Ustaz. Ya. Jadi naik turunnya iman emang ada. Iman itu ya memang bertambah, kadang naik, kadang turun. Nah, di mana batasnya? Ya ketika turun, selama kita tidak melanggar syariat, ya itu masih bisa dikatakan wajar. Turunnya iman jangan sampai bikin kita putus asa, ya itu masih wajar gitu. Mungkin itu selama ketika turun dan kita tidak melanggar syariat. Dan gimana cara naikinnya? Cara naikinnya ya kita dengan meminta nasihat ke orang soleh, dengan memperbanyak amal, lebih mencari motivasi lagi untuk ibadah. Makanya kenapa ibadah itu macam-macam bentuknya. Ada sholat juga ada sholat siang, ada sholat malam, tahajud, duha, terus ada lagi sodakoh, ada lagi infak, ada lagi zakat, ada lagi haji, ada lagi ya amalan-amalan lain yang secara zahir amal dunia, tapi kalau kita niatkan ibadah. Kenapa? Kata para ulama, hikmah dari berbagai macam adanya ibadah itu berbagai macam itu ya biar orang mukmin tuh nggak bosen dalam beribadah. Jadi itu salah satu hikmahnya. Jadi ya mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Baik. Karena setelah seperti yang disebutkan bahwasannya iman itu bisa naik dan turun, yazidu bit ta'ah dan kusubil maksiyah, bertambah dengan meningginya ketakwaan dan berkurang dengan banyaknya maksiat. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Samsung. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dalam Quran surat At-Taubah ayat 54 dikatakan bahwa hal yang memaksakan itu bisa merusak nilai sodakoh. Maka yang ingin saya tanyakan adalah apakah ketika kita ingin istiqomah bersama Al-Quran dengan cara memaksakan itu termasuk hal yang salah? Mic-nya belum hidup, Bang. Ya, sebentar saya baca lagi. Bahwa hal yang memaksakan itu bisa merusak nilai sedekah.
Apakah ketika kita ingin sedekah bersama Al-Quran dengan cara memaksakan termasuk hal yang salah? Memaksakan di sini maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Atau mungkin bisa nanya langsung? Saya kurang paham soalnya. Permisi, mungkin memaksakan yang mengeluarkan seluruh hartanya dan meninggalkan tanggung jawabnya gitu, Ustaz. Mungkin. Oh, ya, memaksakan yang sifatnya pengen gitu. Mungkin misalnya dia punya hutang, tapi tetap pengen sedekah. Ya, sebenarnya ada bersedekah. Agama itu ketika memerintahkan kita untuk sedekah, berinfak, itu nggak cuma bilang udah berinfaklah misalnya, sedekahlah, nggak cuma itu, tapi juga ngasih tahu tata caranya, gimana caranya. Jadi bukan sekedar infak aja, ada caranya, ada. Bahkan ketika orang berinfak tapi tapi dia masih punya hutang, ya salah, itu harus lebih didahulukan hutangnya, karena hutang itu hukumnya wajib, bisa menjadi penghalang dia ketika di akhirat nanti. Sedangkan sedekah itu sunnah. Nah, yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Jadi ya harusnya nggak boleh misalnya mau sedekahnya seluruh hartanya. Nah, kalau masih punya tanggungan nafkah misalnya, punya anak, punya istri, ya nggak boleh, harus ditinggalin dulu. Nafkah buat istri anaknya sisain yang sesuai dengan kebutuhannya, baru lebihnya dipakai buat sedekah. Jadi kurang tepat sikap kayak gitu, karena Islam memerintahkan untuk sedekah, untuk infak, dan juga memberitahu caranya. Jadi bukan sekedar infak aja. Ya, kurang lebih begitu. Baik, sedikit menambahkan, dan juga sedekah tidak hanya berupa materi, bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi ahika sedekah, bahwasannya senyummu terhadap saudaramu itu dinilai oleh Allah sedekah. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa disampaikan atau ingin ditanyakan pada bicara kita. Oke, Han mau nanya, Han. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa pada malam ini. Jazakallahu khairan. Sebelumnya saya ingin bertanya, Kak, saya tuh pernah mendengar ada perkataan yang mengatakan bahwasannya setiap apa yang kita hafalkan, terus apa yang pernah kita hafalkan, ataupun ayat-ayat yang pernah kita hafalkan, yaitu intinya akan dipertanggungjawabkan nanti di kelak, dan jikalau kita sudah mencapai tingkat 30 juz, sudah hatam 30 juz, dan itu tuh kayak apa ya, maksudnya si hafalannya tuh benar-benar harus dijaga, dan itu benar-benar suatu tanggung jawab yang sangat besar. Dan ada juga hadis yang mengatakan bahwasannya penghuni neraka salah satunya dihuni oleh orang-orang penghafal Quran, tapi dia tidak mampu menjaga hafalannya, dan tidak mampu mengamalkan isi dari ayat Al-Quran tersebut. Mohon penjelasannya, apakah seperti apa gitu maksudnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab ya. Jadi penghafal Quran wajib mengulang hafalannya. Ya, itu benar, sangat benar sekali. Tapi yang diwajibkan untuknya itu adalah menjaga hafalannya, bukan lancar. Jadi kenapa? Karena banyak dikatakan lancar itu ya fadl, itu keutamaan dari Allah yang diberikan kepada seorang penghafal Quran. Jadi kewajibannya itu ya mengulangnya itu. Misalnya sehari dia mengulang berapa? Misalnya 3 juz, 4 juz. Yang diwajibkan itu mengulangnya.
tetapi lancarnya tidak. Kenapa? Karena setiap orang kemampuannya berbeda-beda juga, tapi harus tetap punya niat untuk insya Allah saya bakal lancar gitu. Tapi tidak memaksakan. Misalnya harus lancar dalam 2 bulan, sedangkan dia baru ngapal 10 juz misalnya. Tapi pengen lancar 30 juz dalam 2 bulan, kurang realistis. Jadi penghafal Quran wajib mengulang apa yang sudah dihafalkannya, tetapi tidak wajib lancar. Nah itu hal pertama. Nah hal yang kedua, yang wajib diulang itu adalah yang memang sengaja dihafalkan. Jadi kalau misalnya ada orang hafal nih, tapi misalnya lewat jalur nggak sengaja, misalnya karena sering dengar, saking banyaknya dia dengar orang ngaji misalnya atau murotal, itu dia jadi hafal. Nah ketika itu lupa, maka tidak dosa, karena hafalan yang wajib diulang itu adalah yang sengaja dihafalkan. Paham ya? Terus apalagi tadi? Kayaknya ada yang belum menjawab. Yang itu Kak, yang apakah benar salah satu penghuni neraka itu dihuni oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan atas apa yang dia hafal ketika di dunia. Dia menghafal Al-Quran akan tetapi hatinya tidak sesuai dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Ya simpelnya tidak mengamalkan apa yang dia hafalkan. Oh ya, ini memang ada, saya juga pernah dengar hadisnya yang tentang banyak penghafal Quran tapi hafalannya tidak melewati tenggorokannya. Artinya ya cuma di mulut doang, nggak nyampe ke hati, nggak diamalkan. Nah ini hadis, sorry. Ini ya sebagai peringatan juga untuk para hufaz, para penghafal Quran, para orang-orang yang bergaul dengan Al-Quran, ya untuk ya harus mengamalkannya. Tapi gimana caranya? Ya caranya dengan ilmu dulu. Kita belajar dulu, belajar bahasa Arabnya, tafsirnya, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Karena sebenarnya ilmu-ilmu yang ada itu tujuannya untuk bagaimana kita memahami Al-Quran. Itu sebagai khodim, pembantu. Jadi adanya bahkan berkembangnya ilmu-ilmu terutama dalam ilmu bahasa ya, bahasa Arab itu yang mulainya triggernya itu dari Al-Quran. Nanti baru berkembang ke berbagai aspek. Jadi jawabannya apa? Iya, harus diamalkan, tapi dengan tingkatan. Nggak mesti langsung harus Al-Quran memerintahkan ini, kita harus langsung ini. Tapi kita belajar dulu gimana cara mengamalkan. Jadi ilmu itu ada ilmu tentang bagaimana mengamalkan, dan ada ilmu tentang ilmu itu sendiri. Jadi kurang lebih begitu. Baik, terima kasih. Mungkin kita batasi lagi 2 pertanyaan terakhir. Dapat satu di kolom chat. Telepon Ustaz dari Ibnu, izin bertanya, ada nggak sih kisah ulama terdahulu yang mana bisa mencondongkan hati kita untuk lebih menerima teori itu lebih sulit dicerna dibandingkan dengan pengalaman yang ada. Makasih banyak, Ustaz. Bentar, coba saya pahami dulu. Ada nggak sih kisah-kisah ulama dulu yang bisa mencondongkan hati kita untuk lebih merasakan nilai dengan Al-Quran tersebut selain daripada nilai mukjizat? Oh, karena biasa kita menilai teori lebih sulit. Kisah-kisah ya. Untuk sekarang kayaknya saya belum hadir, belum bisa. Saya banyak sebenarnya kisah-kisah, cuman kebetulan sekarang belum ini. Mungkin bisa baca di ada buku judulnya tentang ulama ya, Al-Ulama Ul-Uzzab, ada. Saya nggak tahu ada versi Indonesia nggak ya, karyanya Syekh Abu Fattah Bukudah. Itu tentang kisah-kisah tentang ulama, bukan cuma dengan Al-Quran,
tapi juga dengan sama ulama lainnya, perjuangan mereka mencari ilmu dan sebagainya. Saya belum ingat kisahnya. Mungkin bisa ke pertanyaan yang lain dulu. Nanti kalau misalnya saya ingat, insya Allah saya ceritain. Baik. Mungkin Saudari Widya Agustin yang resan ada hal yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum, mohon maaf suaranya kedengeran, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya Ustaz, apakah suasana atau tempat di mana kita menghafal bisa berpengaruh bagi hafalan atau kayak bagi mood kita untuk menghafal gitu ya? Terus bagaimana cara kita menyikapi apabila ada seorang penghafal Quran yang sudah tidak ada gairah untuk menghafal dengan alasan sudah tidak nyaman dengan tempatnya menghafal saat ini? Terima kasih Ustaz. Sekian. Ya, tadi pertanyaan pertama, apakah tempat mempengaruhi? Ya, iya jelas mempengaruhi. Saya tanya misalnya, kamu lagi duduk di bisnya ini bis malam ke Jawa Tengah, Jawa Timur kan biasanya bisnya cukup nyaman tuh ya. Tapi biasanya mereka nyetel lagu dangdut. Terus kamu murojaah di bis itu, kira-kira fokus nggak? Jelas nggak akan fokus. Nah, karena saya pernah lagi di bis, terus saya coba murojaah, nggak bisa fokus karena suara dangdutnya itu lebih kencang daripada mengajinya saya. Ya, jadi jelas tempat mempengaruhi. Makanya kalau bisa cari tempat yang emang nyaman dan usahakan istiqomah di situ. Karena dengan kita istiqomah, karena istiqomah itu kan nanti insya Allah ada berkahnya kan. Nah, barokah itu ada barokah waktu, ada barokah tempat, ada istilah begitu namanya. Nah, barokah tempat ini di mana kita selalu melakukan kebaikan di tempat itu. Nah, saya punya cerita, ada guru saya di pesantren itu, beliau terkenal di pondok itu kalau ngaji mesti di situ. Kiainya hafal. Bertahun-tahun kalau ngaji pasti di situ. Mau nyari si fulan lagi ada di mana, misalnya mau dipanggil, pasti di situ tempatnya. Dan alhamdulillah ilmunya bermanfaat, hafalan Qurannya lancar masya Allah. Jadi tempat itu sangat mempengaruhi. Jadi usahakan tempat yang kondisional, tempat yang nyaman, dan jangan juga deket handphone. Kalau deket handphone ya ntar 5 menit sekali buka WA, 5 menit sekali buka IG. Kalau bisa ya disingkirkan dulu HP-nya, cari tempat yang emang nyaman. Makan itu kunci salah satu gimana bisa ngaji lama ya, tempatnya yang nyaman, yang mendukung untuk kita mengaji. Dan juga pasti ngaruh ke cepat lamanya kita ngafalin gitu kan. Misalnya hafalan baru itu menurut saya sih tempat cukup mempengaruhi. Terus yang kedua apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara kita menyikapi bila ada seorang penghafal Quran yang sudah tidak ada gairah menghafal dengan alasan tidak nyaman dengan tempat dia menghafal saat ini, kayak misalkan di pondok dia menghafal saat ini gitu Ustaz. Oh ya, bosan itu wajar sih kalau menurut saya. Bahkan saya juga sempat ngerasain di pesantren 6 tahun ngaji di situ aja, kita pasti sih manusiawi itu bosan. Tapi jangan sampai berhenti. Silakan misalnya pindah ke tempat yang lebih baik lagi. Siapa tahu dengan pindahnya itu dia bakal lebih prestasinya bakal lebih naik kan. Asal jangan pindah-pindah terus. Karena ada beberapa orang yang misalnya pindahnya itu nggak main-main. Sebulan di pesantren udah pindah lagi, sebulan udah pindah lagi. Sampai kalau kata guru saya al-intiqal alamatul konyol katanya. Jadi kalau pindah-pindah terus itu ya ciri dia nanti nggak akan jadi. Kenapa? Karena salah satu faktor manfaatnya ilmu ya ridho dari guru. Kalau dia sedikit-sedikit pindah, gimana gurunya mau ridho?
Jadi ya silakan kalau misalnya memang udah bosen atau gimana, tapi selalu komunikasikan dengan guru. Begitu. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, semoga terjawab atas semua pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa di lain waktu atau mungkin bisa menanyakan langsung pada saudara kita Farhan. Baik, kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu closing statement atau penutup kata dari materi kita, saudara Farhan. Dan tempat presiden. Ya, jadi intinya bermuamalah dengan Al-Quran itu bisa dibilang susah-susah gampang. Gampangnya dari segi ya sekarang media atau wasilah untuk kita belajar Quran itu semakin mudah, pengajian Quran semakin menjamur di mana-mana, pondok pesantren tahfidz Quran, dan untuk memahaminya kita bisa mudah dapatkan dimanapun. Nah, tapi tantangannya banyak orang yang pengen ngapal Quran, cuman sedikit yang serius. Sedikit yang pengen betul-betul hidup dengan Quran, karena menjadi menghafal Quran itu bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun 20 tahun, tapi sampai ketika mati nanti. Boleh kita baru kemarin di wisuda gelar Al-Hafidz, tapi penghafal Quran itu yang sampai mati dia masih ngejaga hafalannya. Jadi proyek seumur hidup sebenarnya menghafal Quran itu. Jangankan misalnya antum-antum yang baru mulai ngafal misalnya, yang udah lama ngafal pun kadang masih aja ada yang lupa gitu. Jadi ya harus diingat bahwa menghafal Quran itu adalah proyek seumur hidup, dan jangan cuma berhenti di menghafal. Ini sama guru saya sering ditekankan, karena menghafal Quran itu cuma satu kunci untuk membuka pintu-pintu ilmu yang lainnya. Jadi niatkan dalam hati untuk menghafal Quran dan memahaminya hingga nanti kita wafat dipanggil oleh Allah dalam keadaan masih terus membaca Al-Quran. Ya, sekian. Baik, terima kasih pada Ustadz Farhan atas akhir kata dari untayan-untayan katanya, dimana perlu kita kuatkan lagi fondasi atau niat kita dalam menghafal dan mengulangi Al-Quran, karena hal yang terpenting dalam Al-Quran ialah menjaganya agar kita dapat menjadi orang-orang yang berada dalam Al-Quran. Baik, kita lanjut acara selanjutnya ialah pemberian sertifikat dan juga dokumentasi acara. Mungkin kita alihkan pada host kita. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak atas hadirannya, waktunya Kak Farhan. Terima kasih banyak juga atas ilmu-ilmunya, dan ada sedikit cenderamata dari Tazkiyah Juara dari kami. Mohon diterima sebentar. Nah, boleh operator di dokumentasinya. Aul di dokumentasi. Mi, belum muncul Mi sertifikatnya, masih loading share screen-nya kalau di sini. Oh, belum ya? Sebentar, Ya, sebentar. Yes, share screen. Wait. Tunggu. Sudah muncul belum? Yes. Udah. Sudah kah? Udah.
Oke, silakan Kaul. Halo, Kaul, ada? Sepertinya ada kendala. Aku bantu aja ya. Oke. Oke, Oke, Kak siap Farhan. Bang. Oke, aku bantu ya. 1, 2, 3 buat Kak Farhan. Cheese. Oke, thank you. Next, sertifikat moderator. Next, Fahmi buat moderatornya. Oh, itu. Oke. Oke. Oke, 1, 2, 3 Rehan. Cheese. Oke, 1, 2, 3. Oke. Boleh teman-teman semuanya yang bisa on cam kita foto bersama pemateri. Woi, parah banget. Ada yang... Oke. Aku tunggu 1 menit. Boleh teman-teman yang berkenan dan bisa memungkinkan untuk on cam, kita foto bareng dulu untuk dokumentasi. Oke ya. Kayaknya banyak yang nggak on cam nih, nggak apa-apa ya. Karena mungkin sudah malam juga dan kebanyakan akhwat. Oke, ada lagi? I think. Oke. Oke ya, 1, 2, 3, slide 1, cheese, kacang buncis. Oke, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Oke, next slide. Oke, 1, 2, 3. Oke, aku kembalikan ke moderator. Baik, setelah kita menjalani rangkaian acara yang panjang, kita tiba di akhir atau penghujung acara. Tak terasa, waktu telah berjalan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi pada Kak Farhan yang telah mengisi atau membawa materinya yang sangat bagus dan motivasi. Kami mohon maaf apabila terjadi kendala atau kesalahan kata ataupun hal yang tidak diduga. Yang baik mohon diambil dan yang kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kak Farhan. Thank you Kak Farhan. Terima kasih banyak Kak Farhan.